Kerugian negara disebut mencapai 258 miliar. Angka besar, tuduhan berat, dampak luas. Tapi di ruang sidang justru muncul satu pertanyaan mendasar, di mana rincian hitungannya. Tuntutan jaksa itu ya sembrono. Mungkin bukan kami yang menjawab, tapi pendiri dari LJ lah yang harus LJU. menjawab. Uang 258 itu dari mana asalnya? Kenapa LEB belum didirikan itu mungkin bisa dilihat sendiri. Untuk perda tahun nomor 1 tahun 2023 itu tidak mengatur PT LEB, itu hanya LJU. Hakim minta kejelasan, jaksa dinilai belum mampu menguraikan detail. Sidang pun memanas. Sidang pembacaan dakwaan kasus PT Lab di Pengadilan Negara Tanjung Karang berubah tegang. Jaksa penuntut umum membawa angka kerugian negara 258 miliar sebagai fondasi dakwaan terhadap 2 direksi dan 1 komisaris. Namun di hadapan majelis hakim, angka itu dipertanyakan. Hakim ketua secara terbuka meminta jaksa menyiapkan uraian detail agar dakwaan tidak merugikan pihak terdakwa. Ini bukan sekedar formalitas. Dalam perkara korupsi, angka kerugian negara adalah jantung dakwaan. Tanpa konstruksi yang jelas, dakwaan bisa goyah. Tim kuasa hukum Direktur Operasional PT Lab langsung bereaksi keras. Muhammad Yunandar dari My Life Office menyebut, kaburnya penjelasan kerugian negara bukan hal baru. Menurutnya, sejak awal pihaknya mempertanyakan dasar hitungan 258 miliar tersebut. Dan di sidang, kata dia, ketidakjelasan itu terlihat semakin nyata. Tentu kami juga sebagai penasihat hukum sudah lama sebenarnya menanyakan hal itu. Alhamdulillah hari ini justru terlihat ya semakin kabur bahwa tuntutan jaksa itu ya sembrono lah. Uang 258 itu dari mana asalnya. Tapi juga menanyakan selama ini bahwa di samping itu juga kami tim penasihat hukum dari Pak Budi juga sebenarnya sangat keberatan. Yang dituduhkan itu kan uang tangkir ya. Uang tangkir itu kan secara undang-undang sah sebagai seorang direksi untuk menerima uang tangkir. Tapi kenapa ini dipersoalkan menjadi seolah-olah perkara itu menjadi perkara korupsi? Dan tentu ini kami dari penasihat hukum dari Mas Erlangga ini tentu kami akan berupaya pada tanggal 11 Februari nanti kami akan mengajukan perlawanan ya. Kuasa hukum bahkan menyoroti peringatan hakim kepada jaksa agar tidak membangun framing berlebihan ke publik tanpa penjelasan rinci di persidangan. Narasi publik tidak boleh melampaui bukti hukum. Jaksa menyatakan akan menghadirkan 56 saksi, jumlah yang besar, strategi yang agresif. Namun tim pembela tidak gentar. Kuasa hukum menyebut itu sebagai prosedur biasa, bukan ancaman. Ya kami tidak gentar ya, karena itu sudah menjadi tugas pokok jaksa penuntut umum ya. Dan kami pun tim penasihat hukum juga sangat siap juga untuk melakukan perlawanan itu, baik dalam menghadapi dakwaan atau perlawanan itu atau nanti pembuktian. Yang jelas kami merasa klien kami itu didakwa yang memang hanya menerima 3 miliar, tapi yang dilakukan preminya dari 258 miliar besar. Mereka menyatakan siap melakukan perlawanan terbuka di ruang sidang. Artinya, pertarungan pembuktian dipastikan akan panjang dan teknis. Disinilah kontras paling tajam muncul. Menurut kuasa hukum, kliennya disebut hanya menerima sekitar 3 miliar. Itu pun diklaim sebagai tantim resmi sesuai jabatan direksi. Dibandingkan dengan angka dakwaan 258 miliar. Selisihnya bukan kecil, selisihnya ratusan miliar rupiah. Perbedaan konstruksi angka inilah yang kemungkinan akan menjadi arena utama pembuktian di persidangan berikutnya. Ada juga isu lain yang mulai disorot. Tuduhan bahwa PT Lab didirikan tanpa dasar peraturan daerah. Namun kubu pembela membantah.
Mereka merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang disebut mengatur PT LJU bukan PT LEB. Kenapa LEB belum didirikan itu mungkin bisa dilihat sendiri. Untuk Perda nomor 1 tahun 2023 itu tidak mengatur PT LEB, itu hanya LJU. Nah, berarti LJU di situ berhak untuk mendirikan anak perusahaan. Mungkin bukan kami yang menjawab, tapi pendiri dari LEB lah yang harus LJU. menjawab. Menurut mereka, PT LJU justru memiliki hak mendirikan anak perusahaan. Jika ada yang harus menjelaskan, kata kuasa hukum, maka pendiri perusahaanlah yang relevan diminta keterangan. Ini membuka jalur pembelaan baru yang bisa memperluas arah persidangan. Sidang PT Lab kini memasuki fase krusial. Hakim meminta kejelasan, pembela menyerang balik, jaksa dituntut merinci. Publik menunggu satu hal, apakah angka 258 miliar itu akan dibuktikan secara presisi di ruang sidang, atau justru akan dipatahkan lewat uji fakta dan hitungan. Karena di pengadilan yang menang bukan narasi paling keras, tapi bukti paling kuat.